Yayasan Dharma Kasih adalah sebuah lembaga non-pemerintah, non-sekretarian, nirlaba, bersifat sosial kemanusiaan yang memiliki visi memberdayakan masyarakat serta mengutamakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Yayasan Dharma Kasih bermitra dengan Child Fund International di Indonesia yang mempromosikan dan meningkatkan kehidupan anak-anak. Yayasan Dharma Kasih telah bekerja sama dengan Child Fund International di Indonesia melalui dokumen Letter of Agreement yang diperbaharui setiap tahunnya. Desa Benda dan Buni Ayu Kecamatan Sukamulya adalah salah satu wilayah kerja atau dampingan Yayasan Dharma Kasih dalam melaksanakan program kerjanya. Tahun fiskal 2025 menjadi tanda untuk wilayah Benda dan Buni Ayu bahwa proses pendanaan sponsorship dari Child Fund International di Indonesia akan segera berakhir. Saya salah satu anggota Badan Musyawarah atau BMM dari Desa Benda dan Buni Ayu. Saya bergabung dengan Yayasan Dharma Kasih sejak 2010 sampai saat ini. Kondisi masyarakat dan keluarga yang ada di Desa Benda dan Buni Ayu pada saat itu masih belum begitu memahami pentingnya pendidikan, terutama pendidikan untuk anak usia dini. Masyarakat juga belum menyadari bahwa kebersihan dan kesehatan itu sangatlah penting. Banyak masyarakat yang masih buang air besar sembarangan di kebun ataupun di kali, sehingga berdampak terhadap kesehatan mereka. Para kaum muda juga belum mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Untuk usia 0 sampai 5 tahun melalui program responsif parenting, orang tua juga diberikan pemahaman tentang pola asuh yang tanpa kekerasan. Yayasan Dharma Kasih membentuk PAUD-PAUD yang ada di wilayah Desa Benda dan Buni Ayu, kemudian juga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di Desa Benda dan Buni Ayu sudah berjejaring dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan, dan mendapatkan izin operasional. Kemudian untuk anak usia 6-14 tahun melalui program pendidikan kecakapan hidup, anak-anak itu dilatih dan diedukasi tentang cara melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam serta mengelola literasi keuangan. Yayasan Dharma Kasih juga mendampingi para kaum muda dan memberikan wadah untuk dilatih terkait tentang leadership, kepemimpinan, public speaking, kewirausahaan. Mereka juga dilatih untuk mensosialisasikan tentang HIV/AIDS, tentang narkoba, dan kampanye-kampanye anti kekerasan. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada YDK yang telah memfasilitasi kami dalam program Respar dan guru-guru PAUD sekecamatan Sukamulya. Karena dengan adanya Respar, orang tua memahami bagaimana pola asuh yang baik, bagaimana menstimulus anak, memahami hak-hak anak, perlindungan, kesehatan, dan kebutuhan anak yang harus dipenuhi orang tua, sehingga menghasilkan anak yang optimal. Dari tim YDK memberikan atau memfasilitasi kegiatan YDK ini, itu juga berarti kami adalah bagian daripada dukungan kami kepada pihak YDK dalam pengadaan program PKH. Dan Dewan Guru juga sangat antusias karena mereka juga bukan hanya bisa memberikan materi, namun mereka juga banyak belajar dari para fasilitator di YDK. Pokoknya kami sangat menerima dan sangat mendukung sekali. Dengan adanya pendampingan dari Yayasan Dharma Kasih, masalah-masalah yang dulu ada di wilayah Desa Benda dan Buni Ayu mulai teratasi. Seperti misalnya kurangnya pemahaman terhadap pendidikan, kemudian kurang menyadari tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Para orang tua yang masih menggunakan kekerasan dalam mendidik dan mengasuh anak, itu sudah mulai teratasi dengan adanya dampingan dan dari Yayasan Dharma Kasih. Alhamdulillah
dalam perubahan kegiatan. Itu sangat membantu sekali untuk masyarakat Desa Benda, khususnya anak-anak, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut tadinya anak-anak kita kurang dari pendidikan, bisa membantu pendidikannya di PAUD, bisa mendapatkan tempat mainan-mainan, pembinaan dari warga-warga, dan pengasuh-pengasuh ini sangat bertanggung jawab dengan anak-anak yang ada di lingkungan Desa Benda, termasuk warga Desa Benda, kaum kaula mudanya sangat antusias membantu adanya program ini. Pola pikir masyarakat Buniayu semakin maju, baik dari segi pendidikan dan kesehatan. Banyak manfaatnya yang dirasakan dengan adanya pendampingan dari Yayasan Dharma Kasih. Kegiatan yang paling berdampak bagi kehidupan warga Desa Benda, kegiatan anak usia dini dan remaja, banyak ilmu yang didapat sebagai adanya Yayasan Dharma Kasih dengan adanya kayak perpus keliling gitu. Alhamdulillah sekarang banyak warga kita yang mau membaca sambil menikmati alam terbuka gitu. Kalau untuk selanjutnya, kami dari pihak desa siap untuk mendukung, dan kami juga mohon bantuan ke pihak-pihak instansi yang terkait, baik mungkin dari kecamatan untuk berjalannya kegiatan ini, dari kabupaten, instansi-instansi yang terkait yang bisa mendukung dan melanjutkan, karena program ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami dan warga Desa Benda khususnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa dapat support dari pemerintahan, baik kabupaten, kecamatan, dan pusat. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat khususnya untuk warga Benda, anak-anak kami yang ada di Desa Benda. Pihak desa akan melanjutkan program-program tersebut. Programnya Yayasan Dharma Kasih akan dimasukkan ke kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Buniayu, seperti kegiatan kayak perpus keliling gitu kan. Itu akan kita lanjutkan dari segi-segi kita kan ada posyandu remaja ya. Insya Allah kita akan libatkan gandeng posyandu remaja kita untuk mendidik anak-anak di usia dini. Alhamdulillah setelah mengikuti program PKH yang diberikan oleh para fasilitator untuk anak-anak yang berada di madrasah yang saya pimpin, sudah banyak terlihat perubahan dari sikap dan juga perilaku anak-anak, dan juga sudah banyak masukan laporan dari wali murid yang mengatakan bahwa putra-putri mereka di rumah maupun lingkungan sudah banyak perubahan, terutama yaitu di bidang pengaturan keuangan sehari-hari, sehingga anak-anak lebih efisien dalam pengelolaan keuangan. Selama mengikuti forum orang muda ini, perubahan yang ada dalam diri saya itu dari cara bertindak dan juga berpikir ya Kak, terutama dalam berbicara di depan umum. Jadi saya tuh merasa lebih percaya diri, terus juga kemampuan public speaking saya itu berkembang pesat berkat kesempatan yang diberikan selama kegiatan. Kemudian saya juga mulai belajar untuk tidak hanya fokus kepada diri saya sendiri, tetapi lebih peduli kepada lingkungan di sekitar saya. Saya belajar bahwa aksi kecil yang kita lakukan itu akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Makanya saya bersyukur bisa menjadi bagian dari FOM, dari yayasan, karena tak hanya memberikan saya ruang untuk tumbuh, tapi juga membentuk pribadi saya menjadi lebih peduli, lebih terbuka, dan juga lebih berani. Saya berharap anak-anak muda ataupun orang muda di desa saya itu bisa melek digitalisasi atau dunia luar gitu Kak. Karena yang saya lihat sekarang perkembangan dunia luar itu sangat pesat gitu ya Kak. Kalau misalkan memang kita tidak bisa melihat ataupun tidak melek digitalisasi itu, kita akan tertinggal gitu Kak. Nah yang terakhir, harapan saya semoga saya bisa menjadi inspirasi dan motivator untuk teman-teman saya menjadi lebih maju dan menjadi lebih sukses daripada saya gitu Kak. Sudah saya rasakan sendiri, mulai dari keterbatasan materi ataupun sebagainya, itu bisa saya lewatin gitu Kak. Kegiatan yang paling berkesan yang belum lama ini saya ikuti adalah NYCI, di mana di situ saya bersama orang muda dari berbagai wilayah di Nusantara itu berdiskusi terkait isu-isu besar. Setelah mengikuti NYCI, dampak yang saya lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi di wilayah Buniayu dan juga Benda. Kita cari tahu dulu nih, ada nggak sih kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak muda di wilayah ini? Misal kayak mereka apakah masih sering tawuran atau masih sering balap liar? Kita juga cari tahu nih, ada nggak sih hal-hal yang
memang mengancam atau menyakiti mereka di wilayah ini gitu. Harapan saya program-program Yayasan Dharma Kasih yang sudah diimplementasikan di Desa Benda dan Buniayu dapat berkembang dan dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah lain dengan yang lebih baik dan lebih ke arah yang lebih positif lagi. Apabila fasilitator menjadi narasumber di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat men-sharekan atau berbagi pengalaman tentang ilmu-ilmu dan pengalaman dan hasil pengetahuan yang sudah kami dapatkan dari Yayasan Dharma Kasih. Kami tentunya sangat senang hati bisa membantu masyarakat dimanapun berada. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Dharma Kasih karena sudah memberikan edukasi dan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada kami khususnya wilayah Desa Benda dan Buniayu. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Benda dan Buniayu. Dan kami juga bisa mengimplementasikannya ke depan untuk anak-anak kami khususnya.